Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi yang mengikuti live streaming. Nanti yang mengikuti siaran tunda boleh selamat siang, selamat malam dimanapun berada. Hari ini kita bersuka cita. Pagi ini kita boleh sama-sama ketemu lagi dalam tuntunan sepekan. Selama sepekan ini yang lewat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi hari ini mungkin agak biasa. Tapi hari ini kan santai. Kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita mau satukan hati, kita mau sama-sama berdoa dan menyembah Tuhan. Oh, Rabayashana. Ya, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh baik atas hidup kami Tuhan. Ya Yesus, Kau yang selalu ada di semua aspek hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yesus baik. Oh, Rabayashana lawan Oh Yesus, terima kasih sungguh kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Katakan kekuatan di hidupku. amin ya Tuhan. Ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Selamat ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Benar ya Tuhan, kekuatan di hidup kami hanya Kamu. Kekuatan di hidupku, Dengan iman katakan, ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil. tiada yang mustahil bagimu. Dengan iman sekali lagi katakan Kekuatan di hidupku, benar ya Tuhan. ku dapat di dalammu.
hidupkan hatiku. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil bagiku. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. katakan dengan iman. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sama-sama. Katakan dengan iman sekali lagi. Oh, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. namun karena
namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh Yesus, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik ya Tuhan. Amin. Kau sungguh baik buat setiap kami ya Tuhan Ya. Yesus. Kami yang percaya Tuhan, kasih-Mu tak berubah ya Tuhan. Amin. Firman-Mu tak berubah ya Tuhan. Dulu, sekarang sampai selamanya. Amin. Engkau sungguh ajaib buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari yang indah ini. Ya. Kami bersekutu dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk sharing ya Tuhan tentang hal-hal kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Tentang firman-Mu Bapa. Di tahun amanat agung ini kami percaya. Yesus. Amin. Supaya jiwa-jiwa kami menangkan ya Tuhan Amin. Yesus. Tuhan Yesus. Kami yang percaya Tuhan. Pengenapan firman-Mu Tuhan pasti terjadi ya Tuhan. Yes, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Ini kami saat ini ya Tuhan. Kami saat ini dengan kerendahan hati Bapa. Engkau bimbing, Engkau tuntun kami ya Tuhan Yesus. Dengan cara mereka terbatas ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini kami ya Tuhan. Kami rindu berbagi atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Di pagi hari ini Tuhan Yesus. Setiap umat-Mu yang mendengar ini mengalami mukjizat ya Tuhan. Amin. Baik mukjizat kesembuhan, Yes. sukacita ya Yes. Tuhan Yesus. Kelimpahan ya Tuhan Yesus, semua terjadi ya Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Ya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini kami siap ya Tuhan untuk berbagi. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Selamat Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Dimanapun berada, hari ini kita bersuka cita sebab Tuhan sungguh baik. Amin. Amin. Terima kasih yang sudah hadir mengikuti pagi ini, yang sudah setia di tuntunan sepekan selama seminggu ini. Sebelumnya nanti kita akan saling kenalan, tapi kita mau berterima kasih juga buat Bapak Ibu Gembala atas kesempatannya yang memberi kesempatan pada kami untuk ngisi tuntunan. Kayaknya nggak layak sini tuntunan gitu. Tapi hari ini kita sama-sama belajar lah. Sama-sama belajar supaya memang minggu ini ada tuntunan dalam hidup kita buat sehari-hari. Khususnya di tahun amanat agung ini Pak. Amin. Ya, hari ini kita mewakili dari tim Panatwakul nih. Nah, puji Tuhan, bukan sebuah kebetulan. Saya sebagai Panatwakul, perkenalkan nama saya Firdaus dan ini dengan Gembala-Gembala Kul, boleh dengan Nama saya dengan Bangun Sibuya dari Gembala Kul dari dari mana Pak? Gembalaku Tanah Tinggi. Tanah Tinggi dan Halo, dan saya Noverius Jenrato Wah. dari Gembala Kul Garuda. Selamat. Doain ya, Garuda luar biasa. Wah, Pak, puji ya. Tuhan. Hari ini kul menuai dan Amin. nanti kita akan sama-sama belajar bahkan sama-sama mendengar nih dengan Gembala-Gembala Kul yang luar biasa ini menceritakan berbagi gimana kul berperan penting untuk menyelesaikan amanat agung Pak. Amin. Ya, dan kita mau sama-sama belajar. Tapi sebelumnya memang kita ngomong kalau dasar kul ini tiba-tiba bukan tiba-tiba sih beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu tuh Tuhan kasih ayat ini Pak. Nanti kita akan sama-sama belajar dan berbagi. Waktu itu sebelum Tuhan ngadain mukjizat nih, timbang pasti kita semua ingat dengan peristiwa ini. Tuhan kasih makan 5.000 orang laki-laki dengan mukjizat dengan 2 ikan, 5 5 roti. roti. Sebelum peristiwa itu terjadi, ada peristiwa yang menarik ini. Menurut saya Tuhan nyuruh kayak cool nih. Saya bacakan demikian. Dalam Markus 6 ayat 39 sampai 40. Jadi sebelum peristiwa itu terjadi, sebelum mukjizat itu terjadi, Tuhan nyuruh sama murid-muridnya orang-orang melakukan ini. Ini kayak bagian, ini kayak cool dalam peran sekarang. Saya bacakan begini ya. Markus 6 ayat 39 40. Lalu ia menyuruh orang-orang itu. Jadi Tuhan Yesus menyuruh orang-orang itu duduk supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput. Yes. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Nah, itu mendasari tak? Karena kita tahu bahwa sering kali dalam kul banyak mukjizat terjadi. Ya. Ternyata memang dari zaman dulu Tuhan Yesus punya konsep itu tuh. Banyak orang, kita kalau ngomong ibadah raya banyak orang. Tapi yang terpenting mereka bisa berkumpul berkelompok-kelompok Pak. Contohnya kul nih, kul itu adalah komunitas of love. Jadi kita komunitas dalam kasih itu. Jadi kita dalam komunitas itu bisa saling berbagi. Terutama yang semua merasakan kasih Tuhan, ujung-ujungnya harus semua orang kenal Tuhan Yesus. Yes. Nah, itu. Nah, yang menarik nih nanti Bapak-bapak
luar biasa ini akan bercerita tentang coolnya, tentang apa yang didapatnya, bahkan tip apa yang membuat coolnya makin diberkati, coolnya sangat menuai ini. Nah, hari ini tadi tuh ayat itu mendasari Tuhan ingetin kita, Tuhan ingetin saya, orang-orang suruh duduk berkelompok-kelompok tuh Pak. Lalu dibagikan mukjizat terjadi. Nah, hari-hari ini kita lewat cool orang duduk berkelompok di rumah masing-masing, lewat komunitas kita banyak lah. Bahkan kalau kita ngomong kalau lewat komunitas itu banyak hal, banyak kesaksian-kesaksian yang cukup memberkati. Saya termasuk orang yang selalu dapat suntikan imun lewat kesaksian-kesaksian. Waduh, kadang kalau oma, opa, orang-orang tua kesaksian kayaknya yang muda ini jadi malu nih kalau nggak semangat mereka, nah gitu. Nah, kalau Pak Bangun atau Pak Novel ada nggak kesaksian di Kul atau mau berbagi dulu tentang mendasari hari ini panggilan sebagai gembala Kul ini? Wah, ini kan anugerah luar biasa nih, kita sebagai diberi diberi kesempatan dan tanggung jawab dari Tuhan ini sebagai gembala Kul nih Pak. Ya, Pak Bangun oke. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala bisa berbagi sharing kebenaran firman Tuhan. Ya, kita bersyukur ya kita boleh Tuhan panggil kita, bahkan Tuhan pilih kita untuk boleh menjadi bagian daripada alatnya Tuhan. Jadi dan sampai saat ini kita boleh dipercayakan Tuhan melalui gembala kita untuk kita boleh menjadi gembala Kul. Ya memang bukan gampang untuk menjadi gembala. Kalau bukan suatu karena kita bukan panggilan kita, memang tidak mungkin bisa kita sampai saat ini ada untuk boleh menggembalakan Kul. Ya artinya gembala Kul adalah bagian terkecil daripada penggembalaan yang ada. Ya, tapi kita percaya satu hal, apalagi ini bukan suatu hal kebetulan ya, tahun ini adalah tahun amanat agung ya. Jadi kalau kita korelasikan antara panggilan kita sebagai gembala Kul dalam penuntasan amanat agung itu, memang itu korelasinya harus supaya bagian satu tujuan supaya banyak orang diselamatkan, kenal Tuhan seperti itu. Jadi kalau saya bisa bilang kenapa kita dipanggil Tuhan, karena memang itu idenya Tuhan dan tujuannya Tuhan. Jadi kalau kita dipanggil dan dipilihnya, ada maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai saat ini saya bersyukur sekali bisa dipercaya Tuhan melalui gembala untuk boleh menggembalakan. Memang tidak mudah. Kalau bukan karena anugerah kasih karunia Tuhan, mungkin kita tidak bisa. Atau kalau bukan karena panggilan Tuhan atas setiap kita, mungkin kita tidak bisa. Memang di dalam proses kita perjalanan kita menggembalakan Kul kita itu banyak tantangan persoalan yang kita hadapi, tapi kita dapat satu. Kenapa sampai saat ini kita bertahan? Karena kita punya pengharapan di dalam Kristus. Itu yang membuat kita sama ini. Kenapa? Karena kita memiliki iman, percaya kita kepada Tuhan. Karena apa? Ini adalah panggilan semua orang percaya. Saya, Pak Daus, semuanya kita orang yang telah dipanggil, dan bukannya dipanggil, tapi kita benar-benar dipilihnya untuk menjadi bagian duta-dutanya Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Kita kalau kita korelasikan di dalam tahun ini tahun amanat agung sungguh luar biasa bagaimana maksud Tuhan, tujuan Tuhan supaya semua orang, everyone diselamatkan. Melalui apa? Melalui pengenalan akan firman Tuhan. Jadi kalau kita korelasikan bagaimana orang-orang bisa mengenal kebenaran firman Tuhan kalau kita ini nih yang sudah dipanggil dan sudah dipilihnya. Makanya itu perlu kita diperlengkapi. Bagaimana kita mau diperlengkapi? Yaitu melalui komunitas Kul kita mau belajar di situ. Tidak ada yang hebat kita, tapi karena kita mau punya kemauan untuk Tuhan pakai kita, diperlengkapi kita, jadi kita menjadi murid untuk kita terus dibentuk. Karena tahu hanya muridlah yang senantiasa boleh dipakai Tuhan untuk boleh memuridkan banyak orang. Seperti itu. Saya di Kul saya Tanah Tinggi tidak mudah untuk itu. Kalau bukan Tuhan, roh Tuhan, mungkin kita udah undur. Tapi karena Tuhan yang memberikan iman, percaya di dalam hidup kita. Makanya saya apalagi waktu tahun ini saya mendapatkan ayat emas itu sungguh luar biasa, membuat saya terus kuat memiliki pengharapan iman kepada Tuhan.
tahun emas apa? Ayat emas saya tahun ini adalah luar biasa. Itu terambil dari Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 1 ayat 11. Ibrani Iman. tentang iman. Ibrani 11 ayat 1. 11 ayat 1. Seperti ini kira-kira. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu sungguh luar biasa, menjadi merema buat saya. Makanya ini momen yang tepat Tuhan. Dalam penuntasan amanat agung, bagaimana kita untuk boleh bergerak kalau kita sendiri tidak memiliki iman itu tadi. Hanya orang berimanlah yang akan dipakai Tuhan untuk boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Mungkin itu yang pertama. Pokoknya kita harus memiliki iman. Bagaimana iman itu ya kita dapatkan ya melalui ya kita pengenalan kita akan firman Tuhan. Ya, karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Makanya kenapa ya setiap hari kita harus dituntun gembala, disarankan supaya kita setiap hari baca firman. Karena melalui pembacaan firman itu akan timbul iman kita kepada Kristus. Semakin hari semakin iman kita semakin bertambah, semakin senantiasa kita memiliki gairah untuk terus boleh melayani Tuhan seperti itu. Mungkin itu dulu untuk pembukanya dari saya. Kalau dari Pak Novel nih, makanya boleh kita hari ini ngobrol santai aja, kita kesaksian lewat cool. Bahkan mungkin ada kejadian-kejadian yang tadi Pak Bangun bilang kalau bukan kasih karunia Tuhan, kayaknya rasanya pengen undur karena tapi memang itu bagian kita hari ini untuk mengerjakan sesuatu dengan sebaik mungkin bagian kita. Pak Novel mungkin ada kesaksian atau cerita dari cool atau yang lain dibagikan? Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih untuk Tuhan Yesus ya, melalui perantaraan Pak Gembala di sini. Saya dengan istri dipercayakan untuk mengembalakan. Walaupun saya secara pribadi nih sama istri nih, kami merasa masih muda dan belum cocok dan belum ya namanya udah perintah dari pimpinan ya, kita harus nurut. Dan ya banyak suka dan duka, banyak cerita yang luar biasa ya, terutama di Garuda ya, sama-sama kita tahu kalau kata Pak Gembala, Garuda ini harus butuh perhatian luar biasa. Karena secara pribadi kami di Garuda itu termasuk yang paling muda, malahan dipercayakan untuk menggembalakan yang lebih tua. Puji Tuhan sih, banyak keluh kesah yang tapi kami menanggapinya itu dengan sukacita saja. Kadang-kadang betul kata Pak Gembala dulu pernah bilang, ini saya bukan cool itu bukan harus di tempat yang bagus apa gimana. 2-3 orang berkumpul juga sudah cool. Ya haleluya, Garuda ya, walaupun kami nggak terlalu banyak, kami termasuk area kami terlalu masuk luas nih, mengelilingi Arkadia ini. Tapi haleluya, timnya luar biasa semua. Puji Tuhan untuk oma-oma yang selalu kami dampingi ya, luar biasa semua. Ya banyak curhatan yang luar biasa ya, haleluya juga. Nah itu ya kita harus sebagai gembala cool yang dituakan, yang dipercayakan sama Pak Gembala ya, kita mendukung dalam doa biar semua sehat, semua kuat, dan pasti harus menang. Kalau kata Pak Gembala harus menang dalam menghadapi itu. Mungkin ada sedikit firman Tuhan ya, yang selama saya dipercayakan jadi gembala cool itu, banyak hal yang namanya di cool itu kan memang tempatnya curhat sebenarnya. Curhat, mendengarkan cerita, mendengarkan suka, kesedihan, keluh kesah, ya asik lah, asik. Dan itu memang rahasia internal kita. Dan yang tahu juga kalau kita dari gembala cool itu, yang saya tangkap itu, kalau gembala cool udah buntu, lanjut ke Pak Gembala langsung, tempat kita untuk butuh saran atau gimana. Di dalam cool itu ya, yang saya tahu selama ini yaitu ada saling membantu dan membangun sih. Bukan hanya Pak Bangun aja namanya, tapi memang harus saling membangun. Mungkin salah satu firman Tuhan di situ itu di Galatia 6 ayat 2 itu, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan di 1 Korintus 12 ayat 26, karena jika satu orang anggota menderita, semua anggota ikut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota ikut bersukacita. Ya, ini firman Tuhan yang luar biasa sih. Selama dipercayakan mewadahi suatu cool di luar di cool Garuda ini, saya secara pribadi sama istri itu
kadang suka naik turun. Tapi kami nggak mau ceritakan sama Pak Gem, maaf ya Pak Gem, nggak mau berani cerita. Tapi kami selalu bercerita sama Tuhan sebelum tidur, pas bangun. Kadang-kadang kami merasa, aduh masih cocok apa enggak ya. Tapi yakin percaya, ternyata Pak Gembala itu tidak asal memilih orang. Saya tahu Pak Gembala pasti berdoa puasa dia untuk menentukan apakah seseorang ini layak dipercayakan di sini untuk menggembalakan. Ya, kalau saat ini di Gembala Garuda, ya mungkin kami rindu juga kayak tempat-tempat lain, tempat membangun, ada Cool Kids. Kami juga lagi rindu nih, ya mari kita juga dalam doa supaya di Garuda juga ada Cool Kids. Amin. Jadi karena kenapa kami rindu juga, karena cuma kami doang nih. Padahal area kami yang paling luas sebenarnya Pak Bangun, Pak Mas Daus. Area kami ya cuma itu tantangannya luar biasa. Bukan dibilang, kalau kata Pak Gembala bukan susah. Cuma memang cara-caranya harus butuh pendekatan luar biasa yang dengan pertolongan Tuhan ya. Mari kita doa. Ya Garuda kayak gitu Mas. Iya. Garuda ya luar biasa pokoknya, harus on fire terus Iya. pokoknya. Yang menarik begini, tadi ngomong tentang kita kadang maju mundur, kadang ada aja intimidasi. Tadi Iya. merasa aduh kayak Tuhan cocok nggak ya, bukan panggilan cocok saya nggak ya. Tiba-tiba Tuhan ingetin saya begini. 1 Korintus 15 berkata seperti, saya izin bacakan, nanti kita sama-sama belajar. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa jerih lelah dalam persekutuan dan Tuhan, jerih lelahmu tidak sia-sia. Amin. Hari ini sama-sama kita melakukan bagian kita. Nah, kita ngomongin tentang kulkit. Hari-hari ini kulkit luar biasa. Ya, maksudnya memang Garuda belum kebagian, mungkin belum saatnya, tapi kita doain semua tempat lewat anak-anak hari-hari ini penuaian jiwa loh. Amin. Wah, semua orang kita kenalkan lewat anak-anak, karena memang generasi anak-anak dari anak itu kan penerus gereja nih. Yes. Gereja kalau nggak ada anak-anak, nanti yang kita sudah tua dan lewat gimana nih? Makanya hari-hari ini memang penuaian lewat kita persiapkan dari anak-anak. Selain itu memang zaman anak sekarang sama zaman dulu udah beda. Agak beda, makanya hari-hari ini memang ya Pak Gembala pasti dapat visi misi dari Tuhan, pasti itu. Memang lewat anak-anak hari-hari ini Bapak Gembala sedang investasi besar-besaran, maksudnya investasi dalam tenaga, semua pasukan dikerahkan, bukan sekedar dikerahkan, tapi Pak Gem berbagi hati supaya kakak-kakak pembina anak ini juga punya hati yang sama buat jiwa-jiwa. Dan bersyukurnya kita di wadah ini, kakak-kakak kita semua punya respon yang baik lewat gembala-gembalaku juga responnya bagus, support. Makanya hari ini kita sama-sama doakan bahwa penuaian jiwa yang terbesar terjadi nih lewat Arkadia. Lewat Arkadia. Makanya kemarin tuh kapan kan dulu sering bawa gembala ketika mencanangkan 1000 murid lahir dari Arkadia. Itu tidak sedikit suara yang sumbang di luar. Wah, gimana 1000 mana muat. Nah, sekarang kita hitung-hitungan loh. Maksudnya kalau ngomong kita sekarang online berapa orang, kan bisa aja lewat Arkadia juga loh. Sekarang kulkit ada 9, 10 atau 11 kulkit sekarang sudah terbuka. Misalkan dikali 10 udah berapa Pak? Nah, itu kan itu di luar kita yang dulu waktu kita terima visi, kayaknya bener nggak ya masa kita mau 1000 orang ibadah di sini? Ternyata kan sesempit itu gitu pikiran kita. Ternyata cara Tuhan yang luar biasa loh. Hari-hari ini memang ya kita pertama memang harus dukung pemimpin kita. Dukung pemimpin kita bersyukur bahwa punya Bapak Gembala yang cukup, masih kita nggak seumuran lah, masih setara gitu, masih Bapak Gembala yang humoris sekali. Kita bersyukur punya Bapak Gembala yang luar biasa, terus jadi teladan buat kita semua, terus punya misi yang besar untuk jiwa-jiwa, punya hati jiwa-jiwa. Karena memang hatinya Tuhan Yesus juga jiwa-jiwa loh Pak. Makanya hari ini kita bersyukur ada di wadah ini. Nah yang menarik begini, Bapak Ibu dimanapun berada, mungkin Bapak Ibu bukan gembala kul, mungkin Bapak Ibu belum pelayanan, tapi hari ini yuk kita jadi pesannya Tuhan untuk menyampaikan kabar baik buat semua orang. Karena semua orang nih, mungkin ini lagi masa liburan nih, lagi wisuda. Kemarin saya sempat ngomong tuh di misi, yang lagi liburan, lagi beli bakso, nanti ini bilang Tuhan Yesus memberkati ya Pak. Ya, nama Tuhan Yesus disebut loh. Abang abisnya bayar parkir Pak, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dengan cara-cara sederhana kita kabarkan tentang Tuhan Yesus. Sampai semua orang boleh dengar kabar tentang Tuhan Yesus. Semua orang bisa sadar bahwa Tuhan nanti lama itu urusan Tuhan nanti jamaah. Tapi bagian kita untuk tetap kabarkan kabar baik tentang kebenaran itu. Bahwa Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya. Dialah jalan, dialah hidup, dialah kebenaran. Amin. Amin. Nah, makanya hari-hari ini
Ya lewat Cool tentunya yang sudah tergabung dalam Cool, yuk ayo semangat dimanapun berada. Tadi Pak Novel cerita bahwa di Cool adalah tempatnya cerita. Ya karena memang kalau di ibadah umum kan nggak mungkin Nggak ya. bisa Kak? cerita. Iya, Ada oke. waktu. Ya. Tapi percaya atau nggak percaya, gereja kuat kalau Coolnya kuat, Pak. Yes. Ini bukan rahasia umum. Rayon 3 itu termasuk kita ada di wadah Rayon 3 di bawah Gasu. Rayon 3 itu gereja nggak banyak tutup waktu pandemi karena Coolnya jalan, Pak. Karena dulu waktu pandemi kalau gereja nggak ada ibadah, nggak ada Cool, jemaat lari. Iya. Nah hari-hari ini kita semua bersyukur kita ada di wadah ini. Ya, Bapak Gembala adalah Coolnya dijalanin. Bahkan dulu ada saling support. Iya. Saya jualan apa, Bapak jualan apa, kita saling support. Yang penting bisa saling tolong loh. Waktu pandemi itu luar biasa loh. Wah, hari-hari ini kita ya buah dari itu kita ada di tempat ini, gereja Arkadia termasuk menuai. Makanya hari-hari ini kita berjuang. Nah Bapak Ibu mungkin merasa, aduh saya masih apa mas, saya belum siapa-siapa. Enggak, kita semua punya bagian masing-masing. Punya peran, tujuan kita cuma satu, kabarkan kabar baik. Amin. Sampai semua orang boleh mendengar Tuhan Yesus. Amin. Karena memang itulah kan semua jadikan semua bangsa muridku. Iya. Nanti sebelum jadi memuridkan kita harus jadi murid dulu. Ya, ya dong. Iya. Harus jadi luar biasa Harus dulu. luar biasa dulu supaya Ya. kita bisa berdampak Ya, juga amin. gitu. Bang Bangun ada tiba-tiba diingatkan sesuatu atau apa? Ya, saya ya itu tadi kita bersyukur ya. Ada firman Tuhan yang mau saya sampaikan. Jadi tadi dari awal kan ada di Roma 10 ayat 17 itu kan itu. Ya saya ulangi lagi. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengar akan firman Kristus benar. Jadi kalau kita apakan lagi kita ini yang sudah tadi saya bilang dipanggil dan bukan hanya dipanggil tapi kita dipilih bagian daripada ya untuk penuntasan amanah agung itu yaitu ya ada firman Tuhan berkata seperti ini. Di mana tadi saya ini. Ayo kita baca dulu di Roma 10 ayat 13. Roma 10. Ayat 13. Jadi bagaimana penuntasan amanat agung itu bisa terlaksana kalau ya kita ini ya ini kayak kita baca dulu ya Roma 10 ayat 13 sampai dengan kayaknya sampai dengan 15 lah. 2, 3 ya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu udah pasti. Yang 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Yang 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ini luar biasa. Kitalah sebagai duta-dutanya Tuhan untuk boleh pewarta kabar baik yang seperti itu. Kita akhirkan melalui gembala pembina kita itu mengatakan kayak tadi ibadah kemarin ibadah kita di hari Minggu itu berkata ada 5 kata yang dipakai yaitu tentang peace itu tadi. Seperti itu. Di situ semua mencakup ya bagaimana itu pemberitaan firman itu tetapi ya kita yang telah diselamatkan ini kan banyak karena misi Tuhan ya bukan hanya di kita keselamatan itu harus keselamatan itu ya, firman itu sampai ke semua orang. Makanya jargon kita di sini kan adalah ya everyone. Bagaimana semua orang boleh diselamatkan melalui apa? Ya itu tadi kebenaran firman Tuhan. Jadi ini saya di sini terpanggil. Ya dia juga ya Tuhan. Bagaimana orang bisa berseru kepada Tuhan kalau mereka tidak percaya kepada Kristus? Mustahil. Kalau nggak mungkin mereka berseru kalau nggak mereka percaya dulu nih. Karena orang percayalah kepada Tuhan yang bisa melakukan hal sesuatu yang luar biasa, makanya dia berseru. Kita ini karena percaya, makanya kita berseru kepada Tuhan. Diteruskan lagi, bagaimana mereka dapat ya mendengar kalau tidak ada yang memberitakan. Nggak mungkin amanat agung itu akan sampai ke everyone kalau kita ini nggak mau memberitakannya. Kan gitu. Jadi tidak mentok di kita, tapi memang harus tersebar ke seluruh dunia. Ya kita ini menjadi duta-dutanya Tuhan sebagai pewarta
Ya. firman kabar baik Tuhan itu. Bagaimana mereka mendengar jika tidak ada yang memberitakan? Kita harus bisa memberitakan Ya. firman Tuhan. Bagaimana mereka memberitakannya jika mereka tidak diutus? Pak Novel siap diutus. Ya. Apa diutus? Kita semua ini diutus untuk supaya apa? Ya supaya ya pemberitaan firman itu sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Ya, mulai dari ya seperti ya terus dari Yerusalem dulu keluarga kita, terus nanti Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi seperti itu. Saya percaya ya karena ini yang membuat saya betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya. Itu kata Tuhan. Betapa indahnya. Jadi sungguh indah kalau kita memberitakan firman Tuhan kepada semua orang untuk mereka boleh diselamatkan. Jadi ayo saya menyampaikan kepada kita semua yang sudah dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, seperti yang di Matius 28 tuh. Pergi, kita harus bergerak pergi. Kita nggak stuck di tempat, tapi kita harus pergi. Pergi ya memberitakan firman Tuhan. Ya, melalui kesaksian hidup kita. Jadi kita teladan di lingkungan kita, dari keluarga kita, supaya melalui kehidupan kita orang melihat ada terang Kristus dalam kebenaran Kristus ada dalam kita. Kalau ini hal sederhana ini kita lakukan, saya percaya orang akan banyak diselamatkan. Sehingga penuntasan amanat agung ini tercapai. Seperti kita tahu ya, goal kita kan 2033 nih dari apa? Bagaimana 7 tahun terakhir ini kalau kita tidak mau bergerak? Kita harus bergerak ini. Semua kul-kul, gembala-gembala kul harus bergerak. Bukan hanya gembala kul, sampai kepada anggota-anggota kul kita harus bergerak. Supaya apa? Supaya tersebar ke seluruh dunia segera, sehingga amanat agung sampai ke seluruh dunia dan keselamatan itu dirasakan, dialami oleh banyak orang. Intinya bahwa keselamatan itu harus ya sampai ke ujung-ujung dunia. Itu seperti itu. Mungkin sedikit dari saya. Mungkin kayak yang Mas Daus tadi pernah bilang, kalau misalnya ya kadang-kadang simple sih mengenalkan firman Tuhan itu. Kadang-kadang kayak tadi Tuhan Yesus memberkati. Itu udah saya lakukan dan saya sering lakukan itu sama abang-abang parkir, sama kalau kan saya di lapangan, jadi saya sering ketemu orang-orang, saya sering ucapin kayak gitu. Saya sering apa tadi bang katanya gitu? Gak ada bang, Tuhan memberkati aja, God bless gitu. Nah, itu udah saya lakukan. Memang betul Pak Bang, di kul-kul itu memang kita harus ini bagi yang ikut kul ya, yang belum ikut kul juga ya disarankan kalau bisa ikut kul. Karena kita bukan menyuruh harus jadi percaya, tapi kalau kita jadi orang percaya, kita minimal kita mengerti firman Tuhan dan kita itu bisa berbagi dengan firman Tuhan. Kadang-kadang juga firman Tuhan itu bukan hanya gara-gara kita berkata-kata dengan firman Tuhan, tapi karena perbuatan kita juga itu mencerminkan firman Tuhan. Teladan. Jadi teladan, jadi di lingkungan, di keluarga, ya. Jadikanlah istilahnya kalau kata Pak Gem, firman Tuhan itu lahir dari tindakan kita, tindakan sesama, tindakan terhadap lingkungan, ya. Begitulah firman Tuhan. Ya mungkin silakan Mas Daus, silakan. Pokoknya inti dari semuanya adalah hari ini kita mulai bergerak. Yes. Karena tadi benar kata Babang, bukan kata Babang, kata Alkitab tadi. Kata Alkitab gimana orang bisa percaya kalau belum pernah mendengar. Iya. Gimana mereka bisa mendengar kalau kita tidak Tidak ada yang memberitakan. mengabarkan. Ya, hari ini bagian kita, saya mau bukan siapa-siapa, bukan. Hari ini informasi penting buat semuanya tentang kabarkan tentang Tuhan Yesus. Amin. Gimana orang bisa percaya kalau belum pernah dengar tentang Tuhan Yesus gitu. Bagian kita hari ini melakukan dari hal-hal kecil tadi Pak Novel dan melakukan dari pekerjaannya untuk tetap mengabarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Amin. Amin. Hari ini sama-sama kita mau sama-sama bergerak mulai dari hari ini, mulai dari pagi ini supaya memang amanat agung ini cepat terselesaikan bahwa Tuhan Yesus segera datang. Amin. Haleluya. Ada lagi Pak Bangun? Supaya semangat. Pokoknya intinya buat kita sebagai murid Tuhan ya seperti yang dibilang, hanya muridlah yang bisa memuridkan. Jadi kalau kita dalam murid ini harus kita jadi pemenang supaya bisa kita memenangkan banyak jiwa. Yes. Mustahil namanya kita bisa memenangkan jiwa kalau kita sendiri nggak menang. Seperti itu. Jadi saya percaya harus kita menang di dalam segala apapun dalam kehidupan kita, terutama kita dalam penuntasan amanat agung ini, kita harus menang supaya kita bisa memenangkan banyak jiwa datang kepada Tuhan. Intinya itu
bahwa semuanya everyone harus kenal Tuhan, harus Ya. percaya Tuhan, sehingga ya tergenapi dalam Matius 28 itu digenapi atas Ya. gereja Tuhan. Amin. Hari ini terima kasih, mungkin cukup sekian dari kami. Nanti akan diteruskan kalau dengan hamba Tuhan luar biasa. Semuanya selama seminggu ini ikutin terus channel GBI Arkadia. Ya, sebelum kita tutup kita sama-sama berdoa. Ya. Oh, Rabbayashana. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan lewat percakapan kami pagi ini Tuhan, lewat sebagian dari firman-Mu Tuhan, biar mengingatkan kami betapa pentingnya kami mengenal Engkau Tuhan, betapa pentingnya hari-hari ini kami mulai bergerak dari mulai kami Tuhan, untuk mengabarkan kabar baik itu Tuhan. Kami mengabarkan kabar tentang Engkau Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Berkati setiap kami Tuhan, bahkan kami berdoa Tuhan buat setiap kami dimanapun berada. Kalau hari-hari ini mungkin mulai ragu tentang Engkau Tuhan, hari ini Tuhan Kau mengembalikan kami Tuhan, cinta mula-mula itu boleh Amin. bangkit Amin. dan muncul kembali dalam hidup kami Yes. Tuhan. Buat setiap kami yang menyaksikan dimanapun berada, kami mungkin belum kenal Tuhan Yesus. Hari ini kami berdoa Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang Ya, punya amin. cara menjamah setiap kami Tuhan dimanapun berada. Amin. Berkati kami Tuhan, biar setiap kami jadi alat kemuliaan-Mu dan Amin. semua orang boleh mengenal Amin. Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Berkati hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati Pak Bangun di pengembalaan di Tanah Tinggi. Berkati Pak Nover Tuhan pengembalaan di Garuda. Bahkan setiap kami dimanapun berada Tuhan, berkat yang sama atas setiap kami. Amin. Terima kasih, ini doa dan ucapan syukur kami. Doa ini kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Shalom. Shalom.